Ya pemirsa, hati-hati untuk Anda para orang tua yang menitipkan anaknya ke asisten rumah tangga. Ini ada seorang asisten rumah tangga di Serang, Banten yang tega menculik anak majikannya yang baru berusia 1 tahun. Kabarnya motifnya karena terlilit hutang. Jadi kita lihat pemirsa ini dari rekaman CCTV pelaku membawa kabur balita berusia 1 tahun tersebut yang merupakan anak majikannya menggunakan aplikasi online terlihat di situ ya. Ini pada Senin lalu pelaku yang bekerja baru 2 minggu membawa korban dengan mengendarai ojek daring menuju ke arah Tangerang. Polisi yang mendapatkan laporan mengejar pelaku dan kurang dari 24 jam polisi akhirnya bisa menangkap pelaku di rumah saudaranya di Kabupaten Tangerang. Pelaku berniat untuk meminta tebusan orang tua korban sebesar 10 juta rupiah untuk membayar utang. Dan untuk lebih jelas mengenai kasus ini bergabung bersama kami Kapolsek Cikande, AKP Tatang. Selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi Bang Reja, Mbak Rati. Pak Kapolsek, ini kurang dari 24 jam akhirnya pelaku sudah diamankan. Kondisi anak yang diculik saat itu seperti apa? Dalam keadaan sehat semuanya? Perlu kami sampaikan, betul kami bisa mengungkap kasus penculikan yang terjadi di BNR, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, kurang dari 24 jam. Dan kondisi anak alhamdulillah sehat dan sudah dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Ya Pak Kapolsek, kabarnya ART ini baru bekerja 2 minggu ya Pak ya. Gimana ceritanya akhirnya ART ini bisa ditemukan oleh pihak kepolisian, kemudian benar motifnya karena dia punya utang? Ya betul sekali Mbak. Jadi ART ini baru kerja kurang lebih 2 minggu. Nah, ketika bekerja memang punya masalah hutang piutang, dan pada saat bekerja itu dia itu ditelepon mendapatkan tagihan dari beberapa pihak yang istilahnya semuanya itu sekitar 10 juta. Nah, mungkin dia punya pemikiran terdesak, kalut, sehingga punya niat untuk membawa lari atau menculik anak yang diasuhnya itu. Nah, ketika dalam pelariannya yang bersangkutan itu sempat menginap di salah satu hotel di Tangerang selama 1 malam, dan uangnya itu dari hasil pencurian gelang emas dari orang tua si korban. Nah, ketika kita mendapatkan laporan dari orang tua korban, kita langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran. Alhamdulillah pada siang harinya kita bisa menemukan pelaku dan korban dalam keadaan selamat. Oke, Pak Kapolsek, ini kan kalau informasi yang kami dapatkan pelaku ini berniat untuk meminta tebusan. Apakah tebusan itu sudah dilakukan? Permintaan tebusan sudah dilakukan atau sudah terlanjur atau sudah lebih cepat polisi mengungkap kasus ini dibandingkan niat dia untuk meminta tebusan tadi, Pak? Untuk tebusannya kebetulan dia baru punya niat. Baru punya niat dan belum sempat disampaikan. Dan niat itu terungkap pada saat ketika kita melaksanakan pemeriksaan. Jadi belum sempat disampaikan kepada orang tua korban, demikian. Oke, kondisi rumah saat itu bagaimana Pak? Apakah memang sudah kosong, tidak ada orang yang tinggal di sana sehingga dengan leluasa ART ini bisa kabur membawa anak? Jadi kedua orang tua si korban ini kebetulan bekerja di salah satu perusahaan, dan korban ini hanya diasuh oleh asisten rumah tangga, dan di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Jadi dengan leluasa bisa membawa kabur. Jadi dalam keadaan kosong, demikian.
dalam keadaan kosong. Pak Kapolsek, ini pelaku ini tadinya bekerja sebagai apa ya? Kan baru bekerja 2 minggu sebagai ART. Apakah memang dia biasa menjadi ART? Terus perkenalan dari mana kok orang tua memang sudah langsung percaya kepada ART ini meninggalkan anaknya hanya berdua saja padahal baru bekerja 2 minggu? Jadi kebetulan untuk ART dengan orang tua korban, terutama bapaknya, ini kebetulan satu daerah di daerah Lampung, kemudian bekerja mungkin karena satu daerah, orang tuanya itu percaya betul terhadap asisten rumah tangga yang baru dibawanya. Walaupun waktunya itu baru 2 minggu. Jadi sudah percaya betul karena satu daerah, Mbak. Ya. Ada kenalan-kenalan mungkin Pak karena satu daerah sehingga memang sudah percaya begitu baru 2 minggu, tapi anaknya sudah dilepas bersama dengan ART ini. Mungkin karena satu daerah makanya dia percaya betul. Oke. Pak Kapolsek, kalau melihat dari konstruksi hukumnya sendiri, Pak, nantinya pasal apa yang akan dikenakan kepada pelaku? Apakah mungkin ini nantinya mungkin diselesaikan secara kekeluargaan atau bagaimana? Kita masih melakukan pendalaman dan masih terus akan melaksanakan proses hukum terhadap perkara ini. Oke, baik terima kasih sudah bergabung bersama kami Kapolsek Cikande AKP Tatang. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kita harus jeda dulu Sinak. Nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangannya. 70 anak di Indonesia ternyata saat ini terpapar paham ekstremisme dan konten kekerasan melalui platform digital. Harus seperti apa penanganannya agar memang tidak ada lagi anak Indonesia yang terpapar paham tersebut? Kita bahas lengkapnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.